Kita perlu nggak sih jadi lucu tuh dalam hidup? Wah, harus. Karena lucu adalah pertahanan bagi orang yang tertindas. Jadi lucu itu wajib. Makanya saya pesen, ajari anak-anak Anda tertawa terpingkal-pingkal agar tidak mudah menerima ajaran radikal. Bener, Contoh saat ini saya punya program ekspresikan jancuanmu. Jancuanmu. Ini kan khas arek Surabaya. Jancuk. Yang pertama J. Jujur. A. Adil. Terus N. Nasionalis. C. Cerdas. U. Ulet. K. Kreatif. A. Anti maksiat. N. Nurut aturan. Sukses kalian ke dalam kehidupan. Jancuan. Yuk ikut gue ke lantai 2. Ya, selamat datang di podcast Lantai 2 Suara Surabaya bersama saya Adit Yufriansah. Tempat di mana gue bakal undang teman-teman gue, teman-teman yang sangat-sangat inspiratif, yang gue rasa cerita-cerita ini jangan sampai gue nikmatin sendirian, tapi harus gue bagiin juga sama lo semua di podcast Lantai 2. Dan hari ini gue mau ngobrol sama seseorang yang gak cuma lucu, tapi sisi religiusnya, sisi spiritualisnya, kebijaksanaannya, aduh udah keren banget deh. Dan bisa jadi jujukan juga nih buat teman-teman yang terjun ke dunia seni, khususnya buat yang muda-muda. Assalamualaikum, Abah. Panggil Abah aja boleh? Cak Jadi kalau Jadi. Soalnya kalau udah putih begini panggilnya Abah. Iya, makanya supaya nggak terlalu putih, Cak aja. Karena kalau Cak itu kan lebih muda, lebih cair. Gitu ya? Iya, cerdas, aktif, kreatif. Waduh, Cak Jadi kali aja. Alhamdulillah udah kesini. Mampir terakhir ke SS tuh waktu siaran doang ya, Cak ya? Iya, waktu Lazuardi. Iya. Sekarang kita undang di podcast Lantai 2. Terima kasih, matur nuwun. Sebelum gue ngobrol sama Cak Jadi nih lebih jauh nih. Gue kalau ketemu sama Cak Jadi itu pertama kali tuh penasaran sebenarnya, selalu pakai peci yang tinggi. Itu ada artinya nggak sih nih, Cak? Oh iya. Cak Jadi nih. Iya. Peci yang tinggi ini ada artinya karena kalau saya main kemanapun, ya kan ada job dimanapun, itu permintaan pihak yang ngejob itu nggak masalah apa-apa, nggak masalah yang lain-lain, tapi Cak ojo lali lo yo, kupul sing dukur digowo. Jadi bukan yang lain, itu yang diingatkan. Semakin tinggi semakin lucu gitu. Tapi sulit untuk buat sholat. Oh iya, karena pasti nyundul yang ada di depan. Iya. Kok pas sujudnya bangun nyangkut deh. Iya. Jadi peci ini saya dapatkan dari Al-Maghfurlah Gus Lutfi. Saya ketempatan, saya kan ngajinya kan ngalong gitu kan. Keliling begitu. Terakhir saya ngaji di Mahatibi. Tibi itu Tambak Bening, Surabaya. Beliau... Tahun berapa tuh, Cak? Udah lama banget ya? Saya pakai ini 2010. Mulai pakai ini ya 2010. Berarti saya sekitar ya 2007 lah ngaji di beliau itu. Ngaji di beliau. Nah, beliau itu kenapa menemukan peci yang tinggi ini? Karena beliau ketika ada di Mekah atau di Madinah, umroh waktu haji gitu, itu banyak pertanyaan. Kalau kita pakai peci yang standar, mesti Malaysia, Indonesia, pasti gitu. Akhirnya hasil istikharah beliau menemukan peci yang 17 cm. 17 cm? Ini 17 cm, maknanya 17 Agustus, 17 Ramadan, dan 17 rakaat. Waduh, seperti itu. Itu ya, dan ini akhirnya jadi identitas juga Cak Jadi ya? Iya, karena beliau berharap siapa yang bisa menyosialisasikan peci ini. Lah ketempatan beliau tahu kalau saya pelawak. Wes gawinai lah. Saya kira oke, saya pakai dan rasanya nggak pantas saat itu. Kenapa ngerasa nggak pantas? Saya merasa nggak pantas, kan aneh gitu loh. Saya udah tinggi kata orang kan, ya kan. Kemudian pakai peci yang tinggi.
Anak-anak juga ngomong, istri juga ngomong, gak pantes. Karena dulu nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Belum ada ya. Ada itu di teman-teman Madura. Itu pun untuk yang klebun. Klebun itu yang... Apa itu klebun? Klebun itu yang kepala desa. Oh. Nah, itu pakai. Cuman nggak sampai 17 cm. Nah, tetapi ketika awal saya buat main di Jawa Pos, waktu itu ada acara Sri Mulat keliling. Di situ job makin lancar. Akhirnya anak-anak sama istri nggak protes. Gitu loh. Ngerasain manfaatnya juga. Manfaatnya juga. Gara-gara peci. Ya. Kemudian ada satu partai besar, DPP-nya akhirnya mewajibkan pakai peci seperti saya. Masa sampai segitunya? Iya. Dilanjutkan tim musiknya Mama Dede. Mama Dede. Iya. Juga pakai tinggi. Lama-lama karena ada yang niru, saya tambahi dengan merah putih. Oh, ada pin merah putih ini. Itu ceritanya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan ini saya udah keliling dunia. Oh iya, kemana aja? Ya ke Cina, ke Turki, ke Israel, ke Bunda Maria, ke kelahiran Nabi Isa, kemudian juga ya kemana-mana, ke Mesir. Karena selain melawak, ada sesuatu yang mudah diingatkan begitu. Iya. Ngejak iku ae lho sing kumpul edukur. Nah, seperti itu. Jadi Gali Nyapu mulai dari 2010 sudah identitas peci tinggi tuh ya. Iya. Sampai sekarang kurang lebih ya 15 tahun ya. Iya, 15 tahun ya? tahunan. Oke. Dan tetapi ini ada sesuatu keberlanjutan. Nah, saya ini melawak itu dapat doa langsung, restu langsung. Saya minta doa dari Al-Maghfurlah Gus Dur. Oh, saya gimana ceritanya ketemu? Nah, ini jarang tahu. Ketemu Gus Dur. Iya, saya mandu. Ketepatan Gus Dur kalau di Jawa Timur itu sering yang memandu acara saya. Sebagai MC? Iya, sebagai MC. Okay. Nah, satu saat Gus Dur meresmikan Museum NU. Astranawa, diresmikan oleh Gus Dur, saya yang memandu acara beliau. Nah, setelah itu saya langsung ada kerentak gitu, kepingin minta doa agar lawakan saya ini tambah laris, tambah barokah, punya kontribusi lah untuk bisa mendidik masyarakat dengan lawakan ini. Tapi sebelumnya belum pernah ketemu Gus Dur sama sekali? Sering. Tapi pada saat peresmian gedung NU, Museum NU itu ada keinginan untuk minta doa beliau. Jadi kalau beliau itu tidur, Mas, itu nggak mau di hotel. Dia di rumah teman-temannya. Dan saya nunggu di terasnya itu. Itu loh. Nah, kemudian dari situ saya minta doa. Jadi langsung ketepatan ada satu wartawan yang mengabadikan momen yang langka ini. Hanya satu wartawan foto ini gitu loh. Itu pun saya nggak tahu. Tahu-tahu Cak Jadi, iki loh foto sampai nabi Gus Dur. Yang jaluk dungo, gitu saya. Dan saat itu doanya Gus Dur. Jadi Gus Dur di sini, saya di sana. Saya seperti jenengan ini. Gus, saya ini kan mandu acara jenengan sudah sering. Saya ini pelawak kepingin untuk minta doa restu Gus. Supaya lawaknya barokah, laris begitu. Ya. Kemudian Gus Dur, saya tunggu-tunggu. Loh, kok gak dijawab-jawab gitu. Gus, tunggu nih Gus. Sesama setan dilarang saling melempar. Waduh, ini kok. Maksudnya? Iya. Saya. Responnya itu tuh? Iya, responnya itu. Gus, Gus. Ngapunten, mohon maaf. Doa untuk saya supaya melawak ini berkah, Gus. Sesama setan dilarang saling melempar. Bingung kan saya kan? Gus, dungo. Ya sih, ikut dungo nih. Dari situ kemudian baru seminggu saya menemukan itu artinya. Apa itu makna artinya? Itu artinya. Seminggu itu. Artinya
sesama setan dilarang saling melempar, berarti lawakan saya itu nggak boleh lawakan-lawakan yang slapstick. Lawakan-lawakan yang mendiskreditkan seseorang, bully orang, untuk bisa menghasilkan ger begitu. Jadi saya harus mulai baca, mulai riset, mulai survei untuk membuat satu lawakan itu. Terjadi benar, dan saat itu Pemkot, Pemprov, Kapolda, ya kan, Polres itu berbondong-bondong untuk ngundang saya sebagai MC. Nah, Cak, saya penasaran Anda kenapa doanya itu minta spesifik lawakan Anda. Artinya kan Anda juga bisa, Cak Jadi kan juga bisa bilang gini, hidupnya dong supaya berkah. Kenapa spesifik banget tuh lawak? Karena saya terobsesi sejak kecil itu ketika ditanya guru, ditanya beberapa orang tua gitu, kan teman-teman itu cita-citamu apa? Polisi. Cita-citamu apa? Insinyur, dokter. Saya ketika ditanya itu langsung keluar bintang film. Kelas 3 tuh, kelas SD. SD kelas 2, kelas 3 itu. Waduh. Bintang film. Itu guyu kabeh. Wah, gitu. Saya juga nggak tahu itu. Bintang film seperti itu. Saya masih ngomong bintang film gitu. Nah, kemudian kelas 5 SD itu pertama kali saya naik panggung menari sebagai Bagong ya, Punokawan, pewayangan itu. Itu pertama kali. Oh, teater kayak gitu? Iya. Baru kemudian kelas 3 SMP saya juara lawak di sekolah tersebut. Tahun 80. Itu ada grupnya? SMP? Ada grup. Kan antar grup begitu kan. Ya teman sekelas. Sesekolahan begitu loh. Lombanya itu. Kemudian menang. Piagam yang diberi oleh kepala sekolah. Tahun 80 itu, kelas 3 itu. Saya bawa dengan sepedaan ke RRI, Jalan Pemuda. Untuk apa? Untuk saya melamar supaya dapat melawak di radio. Kemudian dites, seminggu dapat panggilan untuk saya melawak pertama untuk publik itu ya di radio RRI itu. Tahun 80. Tahun 80. Tahun 80. Iya. Yang ngajarin siapa sih, Cak? Gak ada. Itu dari dalam memang. Kiblatnya siapa tuh? Kalau saat itu ya saya mesti meniru kan. Belum waktu bisa. Waktu pertama tampil itu mesti meniru. Yang saya tiru itu Iska. Oh ya, Iska Ateng. Iska Ateng, Bing Slamet, Edi Sud itu kan. Oh, zaman-zaman itu. Iya, zaman itu kan. Iya, benar. Itu tahun 80 saya sudah figurnya ke Iska itu. Berikutnya kemudian saya berganti ke Tarsan. Nah, berikut lagi itu ke pemain yang cerdas begitu dari Sri Mulat, namanya Pak Didik Mangkuprojo, sudah almarhum beliau. Itu saya gonta-ganti gitu. Lama-lama menemukan jati diri sebagai saya berarti, sendiri. Berarti bisa dibilang Cak Jadi itu ini ya otodidak ya? Nggak ada sekolahnya? Oh, nggak ada. Pakai ilmu gitu? Nggak ada. Teori itu nggak ya? Nggak ada. Bahkan melawak ini memang saya menganggap orang yang melawak itu ada sesuatu yang putus begitu loh. Pedot gitu loh. Ya mungkin sarafnya mungkin ya. Urat malunya. Mungkin itu. Saya ini kan ngajar ya. Saya pendidik kan ya. Saya dari IKIP. Itu ketika ada lomba lawak sekota Surabaya, kepala sekolah mesti merintah saya. Karena tahu saya pelawak. Pak Jadi tolong dipilih anak-anak untuk mewakili sekolah. Gitu. Yang lucu-lucu di kelas, ya kan? Itu dikumpulkan 20 orang. Ada satu saja yang mau naik panggung. Itu sudah untung. Kita sering nggak dapat. Nggak ada yang mau sampai marah-marah. Padahal lucu tuh. Padahal kalau dilepas di sekolah, kalau di kelas, lucu sudah. Sampai gurunya angel waktu ngajar itu sulit gitu loh. Karena lucunya anak ini. Tapi ketika di panggung nggak bisa. Karena apa? Malu. Nah, berarti urat malu. Nah, ya, itu seperti itu. Tapi dulu tuh pandangan masyarakat ke profesi pelawak, itu kayak gimana sih, Cak?
Ya kita akui profesi pelawak itu kalau kita di Surabaya Jawa Timur kan cenderung melihat ludruk, dagelan ludruk itu. Oh kalau Cak Jadi enggak ya, beda ya, bukan ke ludruk atau. Tapi gitu saya ya? juga pernah di ludruk. Akhirnya, saya di ludruk 15 tahun ya. Oh. Dalam perjalanan untuk memperkuat keilmuan melawak ini dari ludruk, ketoprak, Sri Mulat itu pernah saya ikuti semua. Tapi sebelumnya ya tadi per tim itu ya. Ya di tim itu berganti-ganti tim kan begitu. Sampai kemudian juara di Jawa Pos punya event lomba lawak se-Jawa Timur. Oh. Seperti itu. Ya apa bisa dibilang tuh nggak ada masa depannya nih pelawak atau gimana dulu tuh? Saya nggak berpikir ke sana. Orang lain itu orang tua kaget nggak sih ngelihat? Enggak. Saya kan ikut kakek ya. Oh iya. Ikut embah. Rata-rata orang tua nggak memperbolehkan, apalagi orang tua yang mohon maaf ya yang religius begitu. Karena lawakan, dagelan, banyolan itu identik dengan minum. Saat itu ya. Nah, sehingga saya dilarang keras. Maka kemudian saya berinisiatif untuk apa? Supaya kakek seneng. Ketika saya tampil di Agustusan di kampung, itu saya membawa ayat, membawa hadis. Hadis pertama yang saya bawa, bukan hadis itu ya, itu makola gitu ya. An-nadhafatu minal iman. Mbak taunya kan Arab kan ini kan. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah itu yang kemudian Mbak lama-lama bisa nerima. Aku nggak ngelawak Mbak. Aku ceramah, cuman tak bikin lucu Mbak. Itu mulai Mbak bisa terima. Emang gimana sih ceramah yang bikin lucu itu gimana Cak? Contohnya Cak? Ya salah satu contoh ceramah yang bikin lucu. Saudara-saudaraku, jauhi maksiat, dekati emak kita. Karena emak kita itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki emak. Tapi jangan sekali-sekali melihat telapak kaki emak. Karena ada kaki emak itu yang telapaknya rangen, kutu air. Ya. Masa ada surga ada kutu air? Seperti itu. Ini berlanjut. Berlanjut. Itu salah satu contoh seperti itu. Kemudian jauhi hoak, dekati Ahok. Saat itu saya lucu banget ya. Saat itu. Saya kan harus yang trending topik kan. Iya. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi harus kekiniannya, update-nya juga harus dapat kan tuh kalau lawak tuh. Oh iya. Bener. Makanya sampai umur 60 ini ya alhamdulillah puji Tuhan astungkara begitu. Saya masih mahal di Surabaya. Kenapa ini harus saya sampaikan? Apakah ini ada unsur riak, sombong? Bolehlah orang ngomong seperti itu. Tapi ini saya kepingin memberikan spirit kepada pelawak-pelawak muda. Saya bisa satu kali tampil 25 juta. Untuk berapa menit? Ya gak sampai 1 jam. Gak sampai 1 jam? Iya. Berarti ini 15 menit potong ya? Nah. Jangan dong. Ini sekali lagi ya. Ini bukan bermaksud apa-apa, tetapi kalau kemudian saya yakin, wah sombong Cak Jadi itu, saya sombong demi kebaikan bersama, terutama untuk generasi yang ingin menekuni dunia lawak. Kita harus lebih baik dari orang-orang yang baik sekalipun. Makanya kemudian saya update dengan 2018 ya, ketika saya mandu acara Halnya Gus Dur di Ciganjur, saya mendeklarasikan sebagai imam besar pelawak Indonesia. Gimana respon teman-teman pelawak lainnya? Sempat dicap. Sempat. Tetapi secara keorganisasian saya udah izin. Izin ke PASKI. PASKI itu Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Saat itu ketuanya Dery Sudarisman. Oh, 4 sekawan. Saya akan memakai gelar Imam Besar Pelawak Indonesia yang pertama untuk menjaga saya sebagai seniman agar lempeng jalannya dan untuk membentengi profesi ini dari hal-hal yang nggak baik lah dipandang secara moral oleh penontonnya. Nah itu Cak, artinya gini, sisi religi, sisi spiritual dengan seni itu kan memang harus berbarengan gitu loh Cak. Artinya seni yang kalau saya sebagai orang awam gitu ya Cak melihat seni tuh ini orang bebas banget sih.
kayak semua tuh ditabrak. Kayak nggak ada pagernya gitu. Nah, Gimana Cak, kalau dari Cak Jadi sendiri, apakah spiritual juga bisa dijadiin apa iya. sebagai benteng? Makanya benteng 2007 gitu? saya meluncurkan, saya publish di media, itu gerakan artis anti maksiat. Gerakan artis anti maksiat? Iya, Wow. saya publish itu sudah. Gerakan artis anti maksiat. Itu belum bergelar Imam Besar Pelawak Indonesia. Karena kan mungkin dengar kan, narkoba. Oh, iya kan? Oh, zaman-zaman itu. Iya, zaman-zaman itu kan. Ya lah teman-teman lah begitu kan, keluar masuk begitu. Loh, kok enak sekali. Setelah direhab masuk lagi, kena lagi kan seperti itu. Nah, itu yang kemudian saya kepingin menggelari saya, mentasbihkan saya sebagai Imam Besar Pelawak Indonesia. Karena saat itu ada imam besar yang omongannya itu sangat tidak layak untuk ditiru. Nah, kan seperti itu. Iya. Jadi, sempat itu ya? Oh iya, ada imam Sempat besar. juga Ya, waduh jutaan umatnya, tetapi omongannya benar-benar kacau lah begitu. Nggak islami bener. Nah ini nggak ada yang berani untuk mengkanter begitu. Nah pelawak lah yang harus berani. Saya pakai Imam Besar Pelawak Indonesia. Oh, iya. Sudah saya tulis buku yang keempat saya, Imam Besar Pelawak Indonesia Meniti Jalan Tasawuf. Seperti itu. Ini kapan minumnya? Monggo Cak, boleh. Boleh minum. Kaget gua. Spontan banget. Iya spontan. karena ketika kita minum ini, selain menyegarkan suasana, air itu AIR. Allah insya Allah ridho acara ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Cak, lanjut ngobrol Cak ya. Ayo. Aku penasaran juga. Tadi di bawah memang sempat ngobrol soal spiritualitas. Tapi sebegitu dekat ya dengan religiusitas ya seorang Cak Jadi itu ya. Ketertarikan itu ada apa ya? Berkisar 20 tahun yang lalu. Saya ini kan maniak baca. Jadi ribuan buku kitab itu saya ada di rumah. Iya. Jadi saya mandu, katakan nge-MC acaranya menteri, acaranya presiden, acaranya korporat besar. Itu saya pasti butuh referensi kan. Supaya ngomongnya pas. Iya. Jangan sampai pelawak itu ditertawai karena kebodohannya. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita ngelihat sebuah pementasan nih, ini bego banget ini pelawak ini paling lucu nih. Kalau kita ya sebagai orang awam ya. Tapi ternyata kebodohan jangan sampai ditampakkan di panggung. Itu memang untuk seni-seni lawakan yang awal, yang dulu. Memang kan ada bomnya kan begitu kan. Mana yang harus dihabisi di panggung itu. Ya kan ada korbannya. Nah, kalau di Gala Japo itu semua harus bisa bermain. Tambah susah dong. Oh iya tambah susah, tetapi karena referensi itu nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah, karena referensi itu nggak ada masalah. Contoh ini ada di lantai 2. Kenapa kita nggak punya lantai 3, nggak punya lantai 4, ataukah hanya lantai 2 saja? Ternyata lantai 2 ini adalah apa? Dualitas kehidupan harus melantai dengan kita bersama. Masuk, catat. Pakai aja ya. Nggak apa-apa. Nah, Anda kan tertawa kan? Tapi tertawanya nggak tertawa murahan. Dan ini yang mahal, kata orang seperti itu. Jadi lantai 2 itu kita melantai bersama dengan dualitas kehidupan ini. Agar apa? Kita bisa sama purna. Artinya apa? Baik, buruk, enak, nggak enak, tawa, sedih, nangis, gembira. Itu sudah biasa. Itu kehidupan. Dan itu ada di lantai 2. Mantap. Belum habis. Oh, belum habis. Saya juga nggak tahu itu. Aku tuh bayang Cak Jadi waktu di tim itu berapa orang Cak? Di tim 3 orang. 3 orang. Iya, saya, almarhum Cak Priyo dan almarhum Cak Lutfi. Sudah almarhum. Almarhum, ya. Gimana? 2000. Itu 2000 berapa? Cak Lutfi itu 2 Ramadan 2016. Cak Priyo 2 Ramadan 2017. Setahun persis. Sehingga pas 2 Ramadan 2018, saya sama anak sama istri, Bang, gak usah metu-metu nang omahe, Bang. Loh, iya karena wartawan telepon terus. Berurutan. Wartawan telepon terus.
Anda tahu Pak Suko Widodo kan? Pak Iya, Suko iya, Widodo. Pak Suko. Itu yang ngomong ke teman-teman wartawan. Tilpunan niki 2 Ramadan 2018. Kene kan deg-deg ngono kan bulian. Lho ya apa sih? Ya saya manut akhirnya di rumah. Itu aduh. Tapi masih kematian ketawa. adalah Lucu sebuah aja. keindahan bagi orang yang beriman. Karena dia terbebas Iya. dari gunggungan jasad ini kan. Seperti Iya, itu. iya, Jadi iya. saya udah pesan sama anak-anak semuanya. Jangan ada kesedihan ketika nanti Abah meninggal. Tapi ada tawa, kebahagiaan. Dan lanjutkan apa yang Abah belum bisa Abah lanjutkan. Gitu, Seperti iya. itu. Nah, Cak, waktu ditinggal sama Cak Lutfi, Iya. sama Cak Priyo itu, ya, gimana? Apa yang terlintas pertama kali? Iya, pertama itu masih kali- dalam satu tim juga atau Satu gimana, Cak? tim. Masih satu tim. Iya, Itu masih gimana, satu Cak? tim. Apa yang terlintas pertama kali waktu itu, Cak? Pertama kali sedih, pasti ya, sedih, manusiawi. Tetapi ada berkahnya. Berkahnya itu saya memberanikan diri solo karir saya. Oh, ada Jadi, dorongan itu. Ada dorongan itu, yang tadinya kan nggak berani. Iya, gitu loh. iya. Nah, ada pameran mobil di Plaza Surabaya. Saya datang untuk melamar menjadi MC acara itu. Oleh yang punya acara, saya dites semalam, kemudian langsung diminta untuk nge-MC sampai acara Ya, rangkaian selesai, acaranya rangkaian selesai. acara itu. Itu awal berkah dari kepergian Cak Priyo dan Cak Lutfi. Mudah-mudahan beliau tenang di Amin. mulia di amin. sana. Seperti itu. Nah, sejak itu saya terus ini sudah jadi dipercaya oleh Par EO di Jawa Timur, siapapun artis top yang datang di Jawa Timur, Surabaya, itu harus disandingkan dengan Jadi Gala Japo. Iya. Cak, jadi tuh kalau Surabaya ulang tahun pasti Ya, itu sudah tuh itu. waktu apa rujak ulek tuh Rujak ulek, Itu kemudian penerimaan Adipura. Adipura pasti. Ya, ya event-event yang ya biasanya sama Suara Surabaya kan. Ya, ya, Nah, ya. sehingga saya juga pernah nge-MC sama Mbak Wismanti, nge-MC sama Mbak Aini. Nah, seperti itu. Tapi Iya. selalu ini ya, dari suara lo nggak berubah. Itu yang ditanyakan oleh Cak Percil. Suara nggak berubah. Iya, Cak Percil tanya, Ah, Cak, kok suaranya tetap seperti ini begitu. Jadi kalau acara massal itu cenderung orang milih saya walaupun agak mahal gitu loh. Kalau acara itu massal begitu ya. Iya, karena lantangnya. Iya, seperti itu. Nah, saya hanya istirahat cukup saja. Iya. Nggak ada yang suplemen atau apa, enggak. Saya istirahat cukup, kemudian referensi cukup. Ya, tentunya secara spiritual kita bantu dengan doa lah. Nah, untuk doa ini khusus saya sampaikan di lantai 2. Kita ini kalah dengan bangsa-bangsa lain karena kita salah berdoa. Gimana yang bener, Cak? Nah, ini mahal ini ya. Ah, iya, mahal. Ini mahal ini, larang ini larang. Larang ini. Jadi ketika saya temukan konsep ini ketika saya belajar Islam di Cina. Jadi Cina ini kok maju ya. Sekarang ini sudah bisa dikatakan menguasai dunia begitu. Iya. Iya. Teknologinya nggak kalah dengan Eropa, Amerika. Berhasil seperti ini. Kemudian saya konsep ketemu yang namanya simulasi doa. Jadi doa itu kan ada 3 macam. Bil lisan dengan lisan ya kan. Ya. Diucapkan. Bil kolbi dengan hati. Masuk ke hati. Dan bil arkan. Menggunakan seluruh potensi tubuh yang ada. Pikiran, tangan, mata, telinga. Nah ternyata Cina itu doanya bil arkan. Semua potensi ini digunakan. Contoh sekarang ini simulasinya ini. Ini hanya untuk lantai 2 ini. Iya. Jadi ketika kita mau minum, kalau bilisan, ya kan, ya Allah minum, ya Allah minum, ya Allah minum, ya Allah minum. Bahkan ada yang ngomong 99 kali, 1000 kali. Dengar begitu kan ya? Ya Allah minum, ya Allah minum, ya Allah minum, ya Allah minum. Kurang manjur, masukkan ke hati. Ya Allah. Orang Cina enggak, bil arkan. Diambil dia, diminum.
upaya kita bergerak, mengambil, dan mengangkat air minum ini, itu adalah doa. Cuman kita nggak ke sana arah kita. Disinilah letak kekalahan kita. Dan ini saya buktikan, Mas. Waktu apa? Waktu apa? Waktu di momen apa? Ada peristiwa apa, Cak? Nah, contoh saya, ketika saya di lantai 2, doa saya apa? Saya melihat siapa yang ada di lantai 2 ini. Oh, ada Mas Adit. Oh, bintang tamunya ini. Oh, materinya ini. Maka saya harus siapkan. Saya tidak kepingin memberikan yang tidak baik di lantai 2 dan nggak berguna bagi pemirsa. Apa artinya? Saya belajar. Saya update terus. Nah, ini doa. Nggak bisa hanya mengandalkan lisan. Sementara kalau kita kan, saya memang melalui itu, merasakan itu. Sekian kali ya kan. Al-Quran saya khatamkan berapa kali, surat ini berapa kali, Waqiah berapa kali, ya kan. Al-Imran berapa kali, gitu, Yasin berapa kali. Tetapi ketika tidak kita ikuti dengan seluruh potensi tubuh yang kita gunakan, nggak kejatuh dari langit. Iya, artinya ada doa dan upaya yang juga disegerakan atau diupayakan tadi. Iya, dilaksanakan. Tetapi kita jarang anggap ini doa. Enggak. Doa itu ini, ya Allah, aku minum ya Allah. Ini doa. Padahal ini juga doa ini. Kan upaya ini. Ya. Upaya untuk mengambil apa yang ingin dia capai. Seperti itu. Nah, ini yang kemana-mana saya sampaikan. Dan saya nggak mau hanya ngomong loh, Mas. Saya nggak mau ngomong. Ketika saya dibully ini, itu, sok begitu. Saya harus sebagai pelawak, imam besar pelawak Indonesia, saya harus bisa mengalahkan kiai, mengalahkan ulama. Dalam hal? Kebaikan. Kalau ada orang yang marah, berarti dia belum punya nilai kesadaran. Orang itu kalau bisa mengalahkan dalam sisi kebaikan, guru itu bangga ketika muridnya lebih baik dari gurunya. Ya, Pak, enggak? Ya. Nah, itu saya buktikan. Saya donor darah sudah 126 kali. Punya piagam dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Satu-satunya lawak yang rutin donor darah itu saya. Bahkan saya udah ngomong sama anak-anak, ketika nanti meninggal, organ saya semuanya nggak boleh hancur di bumi. Harus ada yang memanfaatkan. Didonorkan? Iya, saya siap untuk itu semua. Anak-anak respon gimana, ya? Ya kaget. Dan sampai saat ini itu masih wacana. Kan saya harus juga melihat anak-anak dan istri kan kesiapan mental itu. Tapi saya udah siap, saya udah pesen. Ketika nanti Abah meninggal, ada yang butuh mata, butuh ginjal, bawa ke rumah sakit. Lah inilah hidup. Nah kalau ada yang kemudian, wah, Anda bisa seperti saya. Kalau bisa seperti saya jabat tangan Anda. Dalam rangka apa? Ini yang namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Yang belum donor darah. Saya gagal mulu. Apa? Mungkin tekanan darahnya terlalu. Nggak ada masalah. Gagal ada upaya kan? Ada upaya ya. Iya, itu udah pahala 1 itu. Iya, dalam kaidah fikih itu upaya itu sudah 1. Iya. Nah, nggak ada masalah. Ya, kalau Mas Adit gagal, yang lain kan bisa nggak gagal kan? Gaya hidup donor darah itu luar biasa. Berarti kalau memang Cak Jadi nanti ya, ketika sudah tiada dan mendonorkan organ-organ, misalnya mata lah, taruhlah. Yeah. Berarti Cak Jadi juga menjaga kesehatan tubuh tentunya. Disitulah, ya kan, manfaatnya. Donor darah juga demikian. Benar. Saya nggak mungkin kemudian Nggak semua orang bisa donor darah juga. Kalau kita flu nggak boleh, kita minum obat juga nggak boleh. Nah seperti itu manfaatnya. Jadi lifestyle itu yang baik ya donor darah itu. Ya itu tanggung jawab moral kita. Tanggung jawab moral kita. Masa imam besar pelawak Indonesia nggak memberikan legasi apa-apa begitu kan? Nah seperti itu. Cak, apa sih Cak arti kematian buat seorang Cak Jadi? Kematian adalah keindahan. Karena sebuah kemerdekaan dari kungkungan jasad yang terbatas ini. Keindahan sekali itu sudah. Makanya ada beberapa petuah-petuah kuno
kalau ada yang meninggal begitu, iringi dengan kebahagiaan. Maka teman-teman di Bali kalau meninggal pakai musik. Perayaannya besar, ngaben. Iya. Saya sudah ngomong ke keluarga. Iringi dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang membangun begitu. Sesuatu seperti itu. Dan ini yang bicara adalah pelawak, bukan ulama. Saya tidak mau makan uang yang haram. Sementara yang saya sebut tadi banyak makan uang yang haram. Dan saya tahu di situ. 5 miliar ditawarkan ke saya publish ini. Ketika nggak sesuai dengan nurani saya nggak mau. Pernah ditawarkan 5 miliar partai. Saya hanya bilang apa? Sampai saat ini saya tidak masuk partai karena apa? Tidak ada satupun partai yang mengajak saya memenuhi syarat yang saya minta. Apa itu? Saya hanya minta, kalau saya diperbolehkan bersuara sesuai dengan nurani saya masuk partai Anda. Nggak bisa. Mungkin bagi kebanyakan partai itu berat. Berat. Sudah seperti itu. Karena kan ya ada seseorang yang memang harus sesuai dengan kebijakan partai kan. Benar. Harus sesuai dengan kebijakan yang punya partai ini. Dan itu nggak bisa. Ya sekjen partai ya datang, ya kan, kemudian siapapun yang datang mengajak saya untuk itu, saya enggak. Cak, saya jadi penasaran sosok Cak Jadi menjadi sekarang ini itu pastinya dari orang tua yang luar biasa, Cak. Enggak juga. Saya enggak ada kasih sayang. Apa sih orang tua? Enggak ada. Enggak ada. Saya ini enggak ada kasih sayang, Mas. Liar hidup saya ini liar. Masa kecilnya gimana sih? Masa kecil saya itu, saya belum genap 2 tahun dibawa Mbah ke Surabaya, ke Kampung Jedong itu. Ya kan, Kampung Jedong itu kampung yang kecil, tetapi di situ semua punya, semua ada. Liar sekali saya sudah. Liarnya? Nggak ada yang kemudian memperhatikan tentang pendidikan, tentang kehidupan, tentang moral. Nggak ada, sudah. Karena kampung itu sudah seperti itu. Tetapi saya bangga dari kampung yang seperti itu bisa melahirkan sosok seperti saya. Makanya saya kan dibully terus-terusan itu. Sampai calon mertua pun juga nggak terima kalau anak kesayangannya itu dapat saya. Loh kok oleh kampung maling kan begitu. Tapi saya itu tadi tuh, saya akan buktikan, saya akan bisa mengalahkan kebaikan ulama, kiai, ustadz. Saya akan buktikan itu. Saya SD udah minum keras, Mas. Minuman keras SD itu sudah. Karena apa? Ya diberi minum sudah. Iya, lingkungan seperti itu. Kalau kita minum, diberi jajan, diberi telur, diberi uang. Seperti itu sudah. Nggak ada yang ngawasi? Nggak ada. Jadi kalau ada kenangan yang indah begitu dengan ayah, ibu, kakek, saya nggak punya itu. Nggak punya itu saya. Cuman anehnya kalau ada adzan, mabuk pun saya pergi ke masjid. Iya. Itu sampai tokohnya peminum di situ itu ngomong. Tirun Cak Sui loh, nama saya kan Sujadi kan. Tirun Cak Sui loh, masih mendem. Itu kalau adzan ke masjid. Nah, saya juga nggak tahu. Dalam perjalanan mabuk sempoyongan itu ke masjid itu saya nggak tahu saya. Nah, disinilah kemudian semua masih misteri. Jangan menjudge seseorang itu sesuai dengan latar belakangnya, lingkungannya. Oh, enggak. Saya nggak berani sekarang. Saya seperti itu. Saya ini nggak kenal main aja nggak kenal. Main seperti layang-layang, main enggak kenal saya. Isinya kerja ikut kakek nenek ini udah. Jualan ya. Kakek nenek kan udah tua. Nggak punya anak-anak anggota keluarga yang pria. Yang pria hanya saya. Ya sudah. Saya kulak apa saja itu saya. Mulai pagi sampai pagi. Sambil sekolah tuh. Iya, saya pun mestinya nggak sekolah. Karena nenek itu jualan itu kan keliling kan ya.
Di Pacar Keling, Gang 5 itu dulu ada sekolahan kecil, Mas. Namanya Megawati. Loh, Bu, ini anaknya kok nggak sekolah? Enggak. Loh, disekolahkan aja. Enggak. Ikut aja bantu. Loh, kenapa? Nggak ada biayanya, katanya gitu. Sudah di sekolah di sini saja. Sekolahnya kecil, cuma 2 lokal, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi cuma 2 jam, 1 jam gitu. Tapi ketika saya lulus, kelas 6 saya juara cerdas cermat sekampung Jedong. Nah, itu titik balik saya. Yang tadinya saya nggak dianggap apa-apa, ketika saya menang juara 1 cerdas cermat, itu sudah beda sudah. Anggapan orang, wah, kok iso itu yo? Mendeman gitu. SD kelas 6 juara 1. Anaknya dokter, anaknya pegawai bea cukai yang top-top gitu. Saya juara 1. Ditambah lagi dari sekolah yang tidak maju itu, sekarang udah bubar. Saya keterima di SMP favorit. SMP Negeri 9. Oh, tambah. Berani jalan dangak gini ya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang hidupnya nggak biasa-biasa aja sebenarnya. Saya jadi itu. Iya, saya enggak. Artinya ada prestasi-prestasi di tiap ya waktu kelas 6. Ada momentum-momentum itu ya? Iya, ada momentum-momentum itu. Berkelanjutan. Kemudian saya juga sering senang baca, senang nulis. Saya SMA udah nulis di Jawa Pos. Jadi buku saya saat ini sudah 8 buku yang saya tulis. Yang pertama apa? Bukunya? Yang pertama Neraka Well dan Kue Terang Bulan. Neraka Well dan Kue Terang Bulan. Ini berkaitan dengan mbah saya. Nek kon terus ngelucu ae, barai uang tertawa, guyu, neraka wel tempatmu. Mbah itu. Nah, dari situ saya dilarang. Ya dipukul, diajar waktu itu saya. Akhirnya saya temukan cara ya tadi itu. Pakai anadzofatun minal iman itu. Kemudian sudah mulai saya terima uang. Saya belikan terang bulan kesukanya Mbah. Ketika bangun pagi, habis subuh saya sodorkan terang bulan sama kopi. Kemudian dimakan, baru saya ngomong. Mbah, terang bulan itu hasil ngelawak. Saya ngelawak. Hah? Kok iso lho? Kok soalnya bayaran? Iya. Di situ Mbah mau menerima saya sebagai pelawak. Saya buat buku Neraka Well dan Kue Terang Bulan. Luar biasa. Seperti itu. Itu berkahnya jadi lucu ya. Iya, berkahnya jadi lucu itu. Kita perlu gak sih jadi lucu tuh dalam hidup? Wah, harus. Karena lucu adalah pertahanan bagi orang yang tertindas. Oh iya. Orang yang tertindas nggak punya kemampuan untuk melawan, lucu itu salah satunya. Ayo, bayangkan kalau kita bisa melucu dalam kondisi apapun, lucu sudah bisa mengeluarkan dopamin, ya kan? Memunculkan endorfin, oksitosin. Ini kan imunitas tubuh akan bangkit itu. Jadi lucu itu wajib. Makanya saya pesen, ajari anak-anak Anda tertawa terpingkal-pingkal agar tidak mudah menerima ajaran radikal. Seperti itu. Karena orang-orang yang radikal nggak ada yang punya daya lucu, nggak ada. Semuanya kan serius terus. Maka saya kepingin wajah agama ini wajah yang lucu. Karena Allah juga berfirman, laibun walahwun. Hidup ini adalah permainan dan sendaguro. Udah jelas kan? Jadi pelawak itu adalah refleksi dari hidup ini adalah permainan dan sendaguro. Pernah sedih gak sih, Cak? Sering sedih. Sering. Merenung gitu di kamar gitu. Kalau sekarang sedih dan merenung itu menjadi sebuah media meditasi. Saya nggak lepas dari hening. Iya memang. Karena tiap malam saya pasti hening. Jadi sholat yang 5 waktu saya tambah sunnah, itu saya pasti tidak meninggalkan hening. Tiap malam itu. Nah ini dianggap sama kan? Wah sama itu. Sholat, zikir dengan meditasi atau hening itu sama. Nggak sama. Bedanya kalau kita zikir, kalau kita sholat, itu kita mengupload. Oke. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita meditasi hening, itu kita, kalau itu mendownload. Tapi kalau yang hening, kita mengupload. Kalau zikir kita yang bersuara kan? Iya.
Tetapi kalau kita hening, kita diam, Upload. justru semesta yang bersuara. Kita yang download kan begitu kan. Download terus. Nah, kita yang terima terus itu. Nah, ini anak-anak kita harus dilatih seperti itu. Sehingga kejernihan berpikir, ya kan, kemudian kebeningan dalam hati, Ya. gampang tersentuh. Makanya anak-anak saya kemana-mana itu di dalam mobil maupun di sepeda motornya itu diupayakan ada makanan binatang, Mas. Makanan binatang. Iya kan ada kalau kita lewat. Oh. Kita nggak bisa lewat ada kucing yang kelaparan gitu, nggak tenang kita. Iya. Seperti itu. Bawa bekal lebih. Bawa ya? bekal, iya. Nggak, kita beli cereal kan. Oh, Ada iya, yang iya. basah, yang sarden itu, ada yang cereal itu. Ya seperti itu saya tularkan kepada anak-anak saya. Saya jadi kepikiran gini, Cak, kayak akhlak tuh kayaknya bukan diwarisi ya, tapi dipilih dan dibentuk tiap hari ya, lewat kesadaran diri. Bener begitu nggak sih, Cak? Akhlak itu memang harus dilatih. Dilatih ya. Tetapi latihan itu bisa lebih mudah tercapai ketika ada DNA yang mendukung. Oke. Iya. Jadi yang namanya DNA itu ternyata kan nggak hanya secara fisik. Bentuk hidung, gigi kita Ya, sama, ya. telinga sama. Tetapi sampai kepada pola akhlak kita. Ya, maka kemudian kalau ada anak yang nakal gitu. Nah ini dari sisi sains ya. Dari sisi sains itu kan pasti program dari otaknya ini sama dengan DNA di atasnya kan. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya gimana tuh, Cak? Kalau udah kamu dasarnya bandel. Tapi kan kita banyak ya sering Nah, ya. maka perlu dilatih kan? Dilatih. Nah, perlu Latihannya dilatih. lebih keras lagi. Gitu Lebih kalau- keras lagi. Tapi ada yang memang karena memang DNA-nya itu bagus, susunan neuron di otaknya ini bagus, sehingga lempeng dia jadi anak yang baik seperti itu. Nah, ini kalau bicara lagi tentang reinkarnasi ya ketemu nanti, tapi nggak dibahas di sini. Nah, Oh, tambah doa itu. tambah tobo tambah. Sekarang usia berapa, Cak? 62. 60. Saya 60. kelahiran 65. Nah, ini pun juga masih masih meragukan gitu loh. Meragukan gimana, Cak? Ya karena saya nggak tahu lahirnya kapan, nggak tahu saya. Sampai saat ini saya. Oh, iya. Iya. Ya karena dulu ya circle. Iya, circle-nya seperti itu. Gitu ya. Iya. Pokok ada G30 SPKI. Oh, iya, 65. Berarti 65 sudah. Ya itu aja. Tentang tanggal lahir nggak penting. Takut nggak sih, Cak, jadi tua? Apa? Menjadi tua tuh menakutkan nggak sih? Nggak juga. Kita bangga jadi tua. Karena apa? Sudah pernah muda. Yang muda Nggak pernah tua. Belum Belum tentu tua. Nah, Aduh, nyampe nggak ini? Jadi takut ya saya. iya. Saya juga nggak nyangka kalau sekarang ini sudah 60 tahun, nggak nyangka. Kemarin masih nge-MC di Surabaya Vagansa seperti itu kan gitu Lah, kan. iya. Iya, seperti itu. Saya nggak nyangka. Saya hanya matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah Gusti. Di usia 60 tahun saya masih bisa menghibur ribuan orang. Gimana, Cak? Ada resep nggak sih buat teman-teman semua nih ya, teman-teman muda, supaya nggak dilupakan? Karena tadi kan Cak Jadi juga di usia 60 sekarang aja masih diingat orang, masih dipakai lah. Gimana sih, Cak, supaya nggak dilupakan tuh? Iya, kita menjaga eksistensi itu terus bermanfaat. Ya kan, entah itu langsung, entah itu tidak langsung bermanfaat. Tentang itu bulian, kemudian komen yang yang narsis begitu, yang enggak negatif gitu. Yo banyak itu sudah. Tapi saya hanya lempeng, nawaitu saya, hidup saya harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah. Maka saya bangga dengan donor darah itu. Apa kebanggaan saya? Darah saya bisa ada di pura. Darah saya bisa ada di gereja, darah saya bisa ada di masjid, darah saya bisa ada di wihara, darah saya bisa ada di kelenteng. Kebanggaan saya. Dan itu bisa mewarnai semesta. Iya, pasti banyak banget nih pencapaian Cak Jadi sampai usia 60 ya. Pernah gagal nggak sih, Cak? Atau apa kegagalan terbesar Cak Jadi nih selama hidup? Kalau gagal nggak pernah saya hitung ya. Jadi guru mungkin saya nggak gagal, tapi itu pilihan. Jadi saya ngajar 23 tahun, mulai 86 sampai 2009.
Karena ada aturan yang 24 jam ngajar itu loh Mas Adit. Iya. Seminggu, saya kan nggak mungkin. Lah kalau job keluar kota, syuting TV. Nggak terpenuhi. Iya. Kalau syuting film, layar lebar itu kan juga lama begitu. Nah itu yang kemudian, bismillah saya ambil untuk full di dunia entertain. Dan dari situ kita bersyukur sekali. Sekeluarga, masih muda-muda udah pergi haji semua. Alhamdulillah. Dan pelawak memberangkatkan orang untuk umroh. Saya ini kan ketua NU, pernah buat program di ranting saya itu. Yang haji-haji ini kan semua kan sudah kaya kan. Mbok mikirin takmir masjid. Ayo kita itu urunan untuk memberangkatkan haji. Nggak pernah berhasil. Kenapa? Ya nggak tahu. Padahal kan sangat ringan. 1 bulan 100.000 aja. Kalau beberapa orang, itu setahun masih bisa memberangkatkan 1 orang untuk pergi haji. Ya. Atau umroh. Nggak pernah berhasil. Akhirnya saya ambil contoh. Saya akan lakukan sendiri. Beri rezeki ya Allah. Saya lakukan itu. Memberangkatkan orang itu. Sudah. Jadi saya tidak berani ngomong tanpa saya tidak bisa membuktikan. Dan ini pelawak. Maka pelawak dalam buku saya yang kelima, saya beri judul Pelawak Penuntun Laku di Segala Waktu. Penuntun laku di segala waktu. Itu yang ngasih komentarnya itu Mas Indro Warkop. Oh. Ya, pelawak harus seperti itu. Pelawak harus di depan menjadi teladan. Kalau sekarang nih, Cak, kira-kira pelawak atau terjun ke dunia seni itu masih jadi pilihan hidup nggak sih? Saya ngajak itu. Lahan ini masih basah untuk teman-teman semuanya. Tinggal bisa nggak kita memenuhi selera masyarakat kita itu untuk saat ini. Ya contohnya ketika Surabaya Vaganza masih ngontak saya untuk MC. Nah berarti apa? Asal produkmu beda, asal produkmu unggul, maka engkau akan mencapai apa yang kamu harapkan. Maka saat ini saya buat kejutan lagi. Ya. Saya tidak jadi Gala Japo. Karena Jawa Pos kan gabungan itu saya. Saya udah nggak gabungan. Jawa Pos sudah dilepas oleh Pak Dahlan Iskan. Ya kan? Maka 9 Februari 2025 ini saya ganti Gala Japonya. Jadi Jokowi. Rame kan ini kan? Jadi Jokowi. Saya ambil apanya itu? Saya ambil apanya itu? Mungkin ada yang tahu sejarahnya Samsung. Samsung itu bisa menggurita besar. Karena Samsung itu artinya 3 bintang. Yang pertama, terkuat, terbanyak. Itu bisa menguasai dunia. Saya ambil Jokowi. Apa itu Jokowi? Apa ada ininya? Iya. Joyo, kokoh, wibowo. Jaya, kekuatan, berwibawa. Saya nggak bahas politik. Ini murni dari kacamata spiritual. Anda nggak terima, nggak ada masalah. Karena Jokowi itu, ya kan, saya dipanggil di lantai 2. Saya nggak nyangka itu. Jadi itu harus, Mas. Harus setiap orang harus punya itu. Harus punya yang beda begitu loh. Iya. Saya juga punya prinsip kayak gitu, Cak. Artinya gini, kita tuh nggak perlu jadi yang paling terbaik ya. Artinya nggak perlu berlomba-lomba jadi yang terbaik karena kan ini juga relatif juga. Tapi menjadi sesuatu yang beda dari yang lain itu kayaknya bisa dijadiin jalan hidup deh. Lu iya, dan itu mendatangkan uang banyak. Bener, Contoh saat ini saya punya program ekspresikan jancuanmu. Jancuanmu. Ini kan khas arek Surabaya. Jancuk. Artinya apa? Jancuk. Nah iya, berarti kan masing bukan orang Jancuk. Nah, jadi nggak ada masalah. Ini universal. Iya. Siapapun ya kru dari lantai 2 yang kepingin sukses, ya kan? Laksanakan 8 karakter mulia arek Surabaya. Apa aja itu, Cak? Yang pertama J. Jujur. Ayo, setelah itu apa? Setelah J. A. Adil. Terus N. Nasionalis. C. Cerdas. U. Ulet. K. Kreatif. A. Anti maksiat. N. Nurut aturan. Sukses kalian ke dalam kehidupan. Jancuan. Jelek ngomongnya saya.
Loh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena apa? Jancuan tidak harus sesuai dengan tajwid. Oh iya, nggak ada tajwid. Nggak ada tajwidnya, nggak ada idhar kholkinya, idham bigunanya. Pokok ngomong jancuan, ya kan? Kalau nawaitunya baik, berkah. Sukses. Jujur, adil, nasionalis, cerdas, ulet, kreatif, anti maksiat, nurut aturan. Waduh, mantap. Sudah, ini laksanakan. Wah, sudah. Berkah. Uang datang sendiri nanti. Satu sosok yang Cak Jadi tadi sempat cerita di bawah itu, ada satu seniman ludruk yang legenda hidup. Nah, ini. Saya punya foto sampean sampai orang ini. Nah. Ini. Walaupun disiapkan foto ini, tentu disiapkan terlebih dahulu kan, sebelum saya datang. Tetapi kalau nggak digerakkan oleh semesta, nggak ada foto ini. Awalnya kan harus ada foto ini dulu, baru disiapkan oleh kru lantai 2 kan, benar, begitu. Benar. Nah, apa yang ingin Anda peroleh dari foto ini? Ini kira-kira Cak Jadi kenapa mengidolakan? Ini fotonya tuh deket banget gitu ya. Ada sesuatu kedekatan yang spesial nggak sih bersama Cak Kartolo ini? Iya, spesial plus super istimewa. Spesial plus super istimewa? Iya. Wih, kayak gimana, Cak? Jadi begini. Cak Kartolo ketika pulang dari haji, 2002 beliau haji, wartawan langsung menambah nama. Muhammad Kartolo. Oh. Ya. Nah, ketika booming sudah Muhammad Kartolo, akhirnya Cak Kartolo diundang pondok pesantren. Cak Kartolo merasa, aku nggak pantas. Wah, ini kehebatan Cak Kartolo. Nggak layak aku pakai nama Muhammad itu. Akhirnya manggil saya, diajak tampil. Pertama kali itu tampil di pondok pesantren, lupa saya namanya, tapi di kota Kediri. Nah, setelah tampil sukses, Cak Kartolo menyampaikan, serius gitu berdua, Mas Jadi kalau bilang sama saya, dan beliau berbahasa halus. Ini yang luar biasa, nggak pernah saya jumpai. Beliau tua, tetapi dengan yang muda, pakai bahasa Jawa yang halus. Mas Jadi, kula niki mboten pantes ndamel jeneng Muhammad. Nanti ditranslate ya. Iya. Ini gak ero iki. Iya, tambah Enggak, kalau ini di bahasa Indonesia kan enggak enak gitu loh. Iya, ngesnya itu. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa aja, aman aja. Mas Jadi, kula mboten pantes nami Muhammad itu saya sandak. Yang pantes jenengan. Loh, saya belum haji, Mbak. Jenengan harus haji. Loh, ya kalau ada rezeki ya saya kepingin haji, Pak. 2002 itu kan, Abah Kartolo menyampaikan, sampai besok lu mau haji. 2004 saya berangkat haji. Dan malam sebelum berangkat, Cak Kartolo, Ning Tini, Mbak Dewi sekeluarga datang ke rumah membawa sarung sama baju takwo itu, baju muslim itu. Iya, baju koko itu. Dengan kata-kata tetap sama. Pun kesupen, kulo kepingin jenengan damel nami Muhammad. Jangan lupa sampean tetap pakai nama Muhammad. Berangkat saya. Dan saat itulah saya setelah pulang haji memakai nama Muhammad Chenghu Jadi Galajapo. Dan satu-satunya orang Jawa yang pergi haji dengan nama Cina hanya saya. Dan itu kemudian beda kan? Ya. Laris. Ujung-ujungnya laris. Luar biasa, Cak Jadi. Ya, dari kelucuan ya kita tersenyum. Dari singkatan kita juga bisa merenung. Tapi sejatinya semua ini ya pemahaman yang tadi disampaikan oleh Cak Jadi ini bisa kita resapi dan bermanfaat ya. Tapi tentunya itu butuh proses. Nah, Cak Jadi ini salah satu orang yang menghargai proses, menekuni profesinya dan menghargai atau menghormati profesinya. Jangan lupa niatnya. Ya.
baik buat semua gitu ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian podcast Lantai 2 kali ini.